Hmm. Untuk yang belum dapat kelompok masih ada beberapa orang sih yang belum punya kelompok kayak Chairul Umam kalau salah belum Siapa punya aja yang itu. mahasiswa Nanti bisa kompres itu? gabung. Ayo yang Pak Anas Dedi Khairunas, tolong dilanjut Pak Anas. Oh iya iya iya. Silakan, Masuk. silakan semuanya pada mandi semua kayaknya belum mandi nih. Ayo Pak Hendrawan, sama saya sini di atas. Yang konversi siapa aja? Hendrawan dong ya. Boleh Pak Hendrawan memperkenalkan diri. Nih Mas di ini siapa ini? Versi juga. Bad connection Pak. Ini nih. Sinyalnya itu Bad connect. Bas. Oke, materinya saya share dulu dah ya. Absen dulu ya. Materinya saya share di grup. Saya share ya materinya ya. Saya share di chat ya materinya ya. Sekarang putus-putus nggak? Masih belum ya? Merah Pak. Masih putus-putus ya. Ke Hmm? connection itu. Masih? Ya, Iya. ya. Connection ini. Sinyalnya low itu berarti. Sinyalnya low banget ya. Pakai kabelan aja Pak. Oke, Kalau kalau sekarang masih low. masih Pak, bandwidthnya low. Kebetulan nggak ada di ruangan sini. Bandwidthnya low. Coba restart modemnya dulu, Pak. Kayaknya akun IndiHome nih. Low ya bandwidthnya ya. Nah, coba Pak disambung Pak kabel fibernya Pak. Nah, ini. Nah, ini jelas nih. Sekarang jelas? Jelas Pak, mantap Pak. Oke. Bentar ya, teman-teman ya. Di ruangan kita ada orang nggak?
Oh ya. Oke, kalau sekarang low nggak bandwidthnya? Aman, Enggak aman, ya? aman, aman. Aman ya? Oke. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi sampai mana tuh? Yang konversi siapa aja yang konversi? Saya Pak. Monitor Pak, bisa Pak, bisa. Pak Dino sama Pak Indrawan ya? Dua orang atau satu orang? Orang berarti Pak kalau sama Pak Dino. Oke, yang konversi silakan memperkenalkan diri dulu teman kita ya, silakan. Jadi biar nanti bisa dibantu di invite di grup juga ya. Ya, Mas Gipari minta tolong ya. Oke, silakan dikasih kesempatan dulu. Kita hari ini bahas tadi udah saya kirim materi udah Selamat Mas. sore kawan-kawan. Selamat sore Pak Nas. Kalau Saya soalnya Indrawan, mahasiswa konversi. di videonya dinyalain Pak. Mahasiswa konversi Pak. Prodi TI. Nama, alamat, di Nama mana, terus apa Indrawan, kegiatan yang alamat di Villa Melatimas. Prodi TI, pernah kuliah di Binus Monitor. sudah, sudah gitu aja Pak. Mas Gipa, teman-teman ada pertanyaan Oke nggak untuk Pak, terkait terima grup kasih. kita yang baru nih? Nggak ada ya. Tolong diimpit ya Pak Indrawan, tolong di-share nomornya ya. Nanti biar dibantu sama Mas Gipari buat diimpit ke grup ya. Ya, Pak Indrawan ya. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran nggak? Kedengeran Pak, dengeran Pak. Udah di sini aja. Kedengeran Pak, kedengeran Pak. Iya. Kedengeran ya, oke. Oke, lanjut siapa? Mas Lagi Dino, bareng sama Pak silakan Yoga. Mas Dino. Ya, ya perkenalkan nama saya Dino Nanda Saputra, asal sebelumnya dari D3 Politeknik Negeri Padang, jurusan Teknik Komputer. Saat ini gabung ke ITTS di Prodi Teknologi Informasi. eh seka- tinggal di sekarang tinggal di Cikupa, Tangerang, Citra Raya, dan bekerja di sebagai IT infrastruktur di salah satu bank swasta sih di Bintaro. Mungkin itu aja yang bisa saya perkenalkan dari diri saya. Oke, Terima kasih, terima Pak. kasih Mas Dino ya. Oke, Terima siapa kasih. lagi yang konversi? Udah dua orang doang. Ya, terima kasih. Saya cek dulu nama-namanya nih. Teman-teman kalau mau tanya, tanya aja ke teman-teman kita. Saya Pak Ibnu Maksum, konversi juga Pak. Tapi udah masuk dari tahun kemarin. Udah nggak ada lagi ya. Semuanya yang nama-nama ya. Pak Mas Ibnu. Masum, anu, Pak Ibnu, Ya, ini apa? Sekalian perkenalkan diri juga harusnya. Pak Ibnu banyak nih teman-temannya di sini nih. Pak Indrawan di sini dia. Pak Indrawan nih. Cuman disuruh ke dalam Saya nggak malah di mau. bawah. Saya malah di bawah. saya lagi di TCBSD malah ini Pak. Lagi di mana? Di TCBSD. Lagi di parkiran nih. Udah, ke sini aja tuh. Tuh, Pak Indrawan tuh lagi di bawah tuh. Mampir aja tuh ada temannya tuh. Bareng tuh. Lagi nunggu istri belanja Pak. Lagi di Oh, kantin gitu nih. istri belanja. Oke, oke, oke. Gimana ya? Nih terkait grupnya. Ini udah ada semua orang-orangnya ya. Nggak ada yang ketinggalan ya. Jadi Pak Indrawan langsung join ya ke grupnya ya. Silakan. Nanti di sini ada Nah itu ini udah ada. kalau belum punya grup apa kelompok masih ada kayak Chairul Umam Ini tuh di belum punya kelompok ini juga. dikasih tahu sekarang ya mau jurnal apa praktek. Jadi kalau praktek jurnal nanti kita ada bahasan terkait jurnal ya. Ini ada satu orang doang nih, Aditya nih. Nanti tolong di relokasi ya supaya nanti minimal satu kelompok itu ada 3 orang ya. Oh Yang satu minimal ya orang Pak. di ini nih ya, Mas. Ya Ditambahkan lagi minimal. dari yang belum dapat kelompok dijadikan satu kelompok aja. Ya di relokasi aja sama Mas Gipari dan juga teman-temannya di ini aja ya.
Terus juga nih kalau bisa udah ada ya ketentuannya, misalkan kelompok satu ngambil polling gini aja, pengennya apa nih misalkan praktikum udah mulai di ini ya, supaya nanti kita kalau misalnya ada yang lebih banyak jurnal, nanti kita ada sedikit bahasa terkait jurnal ya teman-teman ya. Contohnya kayak gini ya, misalkan nih contoh, jadi voting aja ya. Materi udah saya share ya di grup chat ya. Nanti kita hari ini nanti kita bahas sedikit tentang teori sama sedikit tentang contoh interoperabilitas ya. Di situ di materinya saya lampirkan contohnya yang menggunakan Python ya. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan praktek, silakan teman-teman install dulu Pythonnya ya teman-teman. Ini contohnya ya. Misal contoh. Materi udah terima semua ya. Ada yang belum terima materinya? Belum ada? Saya belum menerima materi, Pak. Oh, di chat ya Pak materinya. Iya di chat. Di chat. Apa saya share di Hmm. grup juga ya? Sudah saya share di grup juga sebentar. Wait. Saya di materi saya kasih contoh yang menggunakan Python. Kalau teman ingin menggunakan yang lain boleh silakan. Saya di situ ada studi kasus misalkan kita ingin mengakses API, misalnya menghubungkan ke database SQL-nya ya teman-teman ya. Jangan begini, jangan praktik ya. Nanti di list aja misalnya kelompok satu apa, kelompok dua apa ya. Dikasih tahu aja ya, Mas Fatur ya. Oke? Oke baik. Sedikit kayak kita langsung ada pertanyaan nggak teman-teman terkait ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya mau masuk ke materinya. Mumpung belum maghrib, nanti kalau udah maghrib kasih tahu ya teman-teman ya. Oke. Sebelumnya di sini sudah ada yang tahu tentang interoperabilitas. Belum ada ya. Sudah saya share ya di grup ya. Udah masuk belum? Kayaknya udah ya. Udah masuk ya, udah terkirim ya. Mana ini tadi yang saya share screen? Ini kan ya. Ini yang saya share screen udah PowerPoint kan ya? Kelihatan aman. Oke. Jadi kita hanya dari pertemuan ini kita mengenal interoperabilitas saja. Jadi pendahuluan daripada mata kuliah kita interoperabilitas ya teman-teman semua ya. Jadi nanti ada contoh studi kasusnya di bawah paling akhirnya itu saya kasih contoh yang penggunaannya jika kita menggunakan bahasa penggunaan Python ya. Dan teman-teman nanti teman-teman bisa gunakan text editor boleh gunakan apa aja silakan. Kalau saya sih menggunakannya notebook biasanya yang editornya teman-teman ya. Kalau teman ingin menggunakan editor lain juga boleh silakan ya disesuaikan aja ya. Mau menggunakan apa kan text editor teman-teman udah cukup baik mengenal ya. Misalkan kita ingin menggunakan Notepad atau Visual Code atau Visual Text atau apa silakan ya yang text editor ya. Kalau bahasa malamnya silakan teman-teman ingin apa. Yang pasti dia harus di ini dulu ya kebutuhannya apa. Misal bahasa pemrograman Pythonnya harus diinstal dulu ya teman-teman ya. Nanti saya kasih tahu juga terkait penginstalan Pythonnya seperti apa ya bagi buat teman-teman yang belum tahu ya teman-teman ya. Ya makanya saya perlu nih teman-teman dari kelompok Aspor ini ada yang mau ada yang mau nanti setiap pertemuan nanti ada bahasa terkait jurnal tersebut teman semua ya. Ada yang kemarin ya di Suaranya nanti saya coba share pembagiannya. Makanya nanti saya minta teman-teman kelompok saya. Suaranya Oke, putus, Pak. baik selamat sore buat teman-teman semua. Kita mulai. Putus, masih putus-putus sekarang juga ya. tadi putus-putus Pak. Mungkin bisa diulang lagi Pak. Tadi kita nggak ini. Oh tadi putus-putus. Oke, Iya. jadi pertemuan kita hari ini nanti ada bahasan terkait contoh penerapan interoperabilitas menggunakan Python ya, yang mana Python itu adalah salah satu bahasa pemrograman ya. Putus-putus nggak? Aman nggak? Aman. Oke,
Nanti silakan kalau teman-teman ingin coba menggunakan bahasa pemrograman Python, teman-teman install terlebih dahulu Python-nya di alamat websitenya www.python.org. Ya, Patternnya versi berapa ya, itu Pak? baru bahasa pemrogramannya yang kita install ya. Di, boleh versi terbaru disesuaikan dengan OS-nya juga boleh. Kalau ingin versi yang lain, itu teman-teman pilih aja OS-nya kan ada pilihannya tuh di download ada pilihan Windows sama Mac OS ya. Ini sebentar saya share aja deh sekalian. Takut ada yang mau coba langsung. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan Python, buka di websitenya ya, python.org. Ini saya close ya grupnya ya. Hmm. Nah ini ada OS-nya ya, Windows teman-teman pilih nih maunya apa nih. Kalau ini yang versi terbaru Windows Python ya, Python yang di Windows ya. Betul 3.13. Ini nih, kalau ini di tilik Windows-nya. Ini nanti ada beberapa versi pilihan di sini teman-teman, banyak versi ya teman-teman. Nanti di download itu yang installer aja ya teman-teman ya, installer yang di download silakan dipilih mau yang 32 atau yang 64. Teman-teman pilih aja. Yang mau versi berapa, tapi yang di download file ini ya Windows installer ya namanya ya. Ini ada beberapa versi 3.11 atau misalnya ada juga versi lain teman-teman tinggal di CTRL-F aja untuk pencarian ya di browsernya ya. 38 bisa ya mau pilih apa silakan dipilih aja teman-teman mau menggunakan aplikasi apa yang support di komputernya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau mau OS yang lain, misalkan ada Mac OS, teman-teman tinggal pilih aja di sini Mac OS. Misalkan kita lihat Mac OS adanya apa aja di sini. Ya. Nah, ini ya, nanti disesuaikan kalau aja. Kalau habis downloadnya selesai, diinstal. Nanti pada saat install, checklistannya itu di checklist ya, cek Python to Pet itu di checklist ya, supaya kita bisa akses nanti beberapa, misalnya kita ingin install text editornya, ingin install notebooknya, jadi teman-teman tinggal lewat CMD aja nggak apa-apa ya teman-teman ya. Suara aman gak nih suara nih? Kok sayanya nggak naik turun ini suara saya nih? Aman. Putus kali ya? Agak agak putus-putus tadi sedikit, Pak. Oh, soalnya nggak naik turun ya Iya, audio aman, saya Pak. nih. Hmm, Oh, tapi masih ya, masih kedengaran sih tadi yang tadi. masih kedengeran ya. Nah, nanti pada saat Iya. instalasinya, teman-teman di checklist ya, checklist to page-nya supaya bisa install text editor yang notebook ya. Itu kalau teman-teman ingin menggunakan notebook. Nah, ini kalau notebook, teman-teman buka aja ininya notebook. Ini kalau teman-teman ingin menggunakan bahasa pemrograman Python dan menggunakan editornya notebook. Nah, bisa lihat di sini. Di sini nanti ada proses instalasi untuk text editor yang notebook ya, Jupyter notebooknya ya. Ini install dan notebook. Ini nanti teman-teman pilih aja ini. Nah, ini yang ini ya. Kalau yang Windows ini teman-teman tinggal install lagi ini. Kalau yang Linux disesuaikan biasanya pakai apa? Sudo apt atau apa ya. Dilihat aja di browsernya ya cara instalasi seperti apa ya. Karena semuanya itu terkait Python apa spesies itu tersedia di websitenya mereka ya teman-teman ya. Ini kalau ini tinggal di copy aja, di copy. Kalau saya sudah di install ya Pythonnya ya. Kalau saya sudah di install tinggal di copy aja. Lalu teman-teman buka CMD-nya teman-teman di sini CMD. Nah ini tinggal di paste aja di sini ya teman-teman, dia harus di enter ya. Nanti tunggu selesai proses, nanti akan ada proses download dan install untuk notebook itu sendiri ya teman-teman ya. Nah setelah itu kalau teman-teman udah selesai menginstal nih teman-teman bisa bukanya langsung aja begini nih, di perintahnya di sini juga ada ya untuk bukanya ya. Ini turan ada tulisannya di ini juga, juga sama ya. Saya lagi browsernya. Sini ada ini. Nih turannya gitu, ketik aja Jupyter Notebook. Ah, izin Pak, udah ajan Pak. Tempat saya Pak, Tangsel.
Langsung lu udah jalan. Oh yaudah nanti break dulu ini. Tanggung ini dikit lagi ya. Nih tuh run the notebook. Di Jupyter Notebook. Nanti tinggal di ini aja CMD-nya ya. Oke, nanti kita break ya. Nanti kita lihat nih, habis itu nih CMD. Teman-teman tuh copy. Terus kalau mau buka, cukup ketik aja di CMD-nya. Sebentar ya Mas Kitari ya, sebentar lagi. 2 menit apa 3 menit. Nanti tinggal di paste aja. Nah, di lalu di enter. Nanti pas di enter, dia akan default kebuka ke browser teman-teman. Oke, sampai sini dulu ya. Jadi kita break dulu. Kita kembali lagi sekitar 18.15 ya teman-teman ya. Atau 18.15 sampai 18.20 lah ya teman-teman ya. Oke, selamat menunaikan ibadah salat Oke, maghrib Pak. buat teman-teman. Izin break ya teman-teman ya.
Oke, sudah standby semua? Atau masih sholat? Sudah, Pak. Oke, sudah standby ya. Kita hari ini cukup tadi sudah hati-hatiin materinya ya, terkait teori ya. Jadi buat teman-teman silakan yang mau menggunakan notebook, dibuka aja nanti Jupyter notebooknya ya, teman-teman semua ya. Oke, kita langsung masuk aja. Kita semua makan banyak teori ya. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti ada studi karir ya, buat teman-teman bisa paham apa itu interoperabilitas ya teman-teman semua ya. Yang lain udah masuk? Baru Pak Ibnu ya. Monitor Pak, udah masuk Pak. Aman, Oke. Pak. Oke. Baik. Izin bacain buat teman-teman ya. Di sini ya kita interoperabilitas itu apa? Oke, interoperabilitas adalah kemampuan sistem, organisasi atau perangkat yang berbeda untuk bekerja sama dan saling bertukar informasi dengan cara yang efektif ya. Nanti ada terkait contoh apa itu interoperabilitas udah ada di hari ini saya kasih gambarannya udah ada di pertemuan hari ini di paling akhir nanti ya saya ini ya. Oke. Dalam konteks teknologi informasi, interoperabilitas mungkin berbagai aplikasi dan sistem yang berkomunikasi satu sama lain meskipun mereka mungkin dibangun dengan teknologi basis utama atau platform yang berbeda ya. Ini penting memastikan bahwa data dapat dipertukarkan dengan lancar dan bahwa sistem dapat berfungsi secara terpadu dalam berbagai konteks. Ya. Interoperabilitas dapat meningkatkan efisiensi, kolaborasi, dan inovasi di berbagai sektor, termasuk kesehatan, transportasi, dan pemerintahan. Ya. Oke, jadi pentingnya interoperabilitas itu pertama kolaborasi, ada memungkinkan berbagai sistem dan organisasi untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Ya. Ada efisiensi,
mengurangi redundansi dan meningkatkan efisiensi operasional dengan memungkinkan pertukaran informasi secara langsung ya. Ada inovasi, mendorong inovasi melalui integrasi teknologi dan juga layanan baru ya. Kan di pertemuan sebelumnya kita udah bahas ya terkait apa seperti apa namanya? Kata sharing, terus kalau udah juga nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ini ya teman-teman semua ya. Oke, ini teman-teman berikutnya. Oke, apa itu kelebihan-kelebihannya? Di sini pertama kita ada peningkatan efisiensi. Maksudnya di sini adalah interoperabilitas memungkinkan sistem yang berbeda untuk berkomunikasi dan bertukar data, mengurangi duplikasi dan meningkatkan efisiensi operasional. Terus yang kedua ada integrasi data, memfasilitasi integrasi data dan berbagai sumber sehingga memudahkan analisis dan pengambilan keputusan yang lebih baik ya pada dari pengamatan biaya, mengurangi biaya pengembangan dan pengenalan sistem karena dapat memanfaatkan solusi yang sudah ada ya, pada fleksibilitas, memungkinkan organisasi untuk mengadaptasi dan menggabungkan teknologi baru tanpa harus mengganti seluruh sistem yang ada. Berikutnya juga bisa meningkatkan layanan. Dalam konteks layanan publik, interoperabilitas dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat untuk kolaborasi lebih baik, mendorong kolaborasi antar organisasi atau departemen dengan memudahkan pertukaran informasi. Ada kepatuhan regulasi, memudahkan organisasi untuk memenuhi standar dan yang mengharuskan pertukaran data. Ada inovasi, memungkinkan pengembangan solusi baru yang memanfaatkan data dari berbagai sumber untuk menciptakan nilai tambah. Kayak apa saja kekurangan-kekurangannya, kompleksitas implementasi, membangun sistem interoperable yang seringkali kompleks dan memerlukan perencanaan serta koordinasi yang matang ya. Terus ada juga biaya awal yang tinggi, meskipun ada biaya dalam jangka panjang, biaya awal untuk merancang dan mengimplementasikan sistem itu bisa tinggi. Oke, berikutnya ada keamanan dan privasi, perlindungan data sistem meningkatkan risiko pelanggaran keamanan dan juga privasi data ya. Juga ada ketergantungan peran. Jadi kecocokan standar antara sistem yang berbeda dapat menghambat interoperabilitas. Oke, berikutnya ada perubahan dalam proses kerja. Organisasi mungkin perlu mengubah proses kerja yang sudah ada untuk mengadaptasi interoperabilitas yang bisa menimbulkan terutama dalam hal validitas dan konsistensi data. Jika dari risiko kegagalan sistem, kegagalan dalam suatu sistem dapat mempengaruhi seluruh jaringan interoperable yang menyebabkan gangguan layanan. Oke, dukungan teknologi yang berkelanjutan, memerlukan pelihararan dan dukungan berkelanjutan memastikan sistem tetap interoperable seiring perkembangan teknologi ya teman-teman semua ya. Oke, jadi itu ada kelebihan-kelebihan dan kekurangannya. Oke. Berikutnya jenis-jenis interoperabilitas di sini yang kita bahas di sini ada 3 yang kita bahasnya. Pertama ada interoperabilitas data berkaitan dengan kemampuan untuk bertukar dan memahami data antara sistem ya. Jenis-jenisnya itu meliputi format data, standarisasi format seperti XML, JSON, CSV untuk memasukkan data dapat dipahami oleh sistem yang berbeda ya. Ini juga berikutnya itu edition dari data itu ada semantik, memastikan makna data sama antara sistem seperti penggunaan ontologi atau model data yang konsisten. Ada protokol pertukaran data, penggunaan protokol yang umum seperti HTTP, FTP, atau SOAP untuk mengirim dan menerima data. Oke, yang kedua ada interoperabilitas aplikasi, melibatkan kemampuan aplikasi yang berbeda untuk bekerja sama. Beberapa contohnya API, menggunakan API untuk memungkinkan aplikasi berkomunikasi dan saling bertukar fungsi. Ada layanan web, penggunaan layanan web, RESTful atau SOAP untuk integrasi aplikasi. Ya. Nanti ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Berikutnya ada platform middleware, menggunakan perangkat lunak yang middleware untuk menghubungkan aplikasi yang berbeda ya. Ada berikutnya yang ketiga ada interoperabilitas teknologi ya. Ini berfokus pada kemampuan sistem teknologi yang berbeda untuk beroperasi bersama. Jenis-jenisnya meliputi protokol jaringan, menggunakan protokol yang sama seperti TCP/IP untuk komunikasi antar perangkat. Ada standar teknologi, mengatasi standar IEEE seperti IEEE, memastikan kompatibilitas sistem. Ada arsitektur sistem, merancang arsitektur sistem yang mendukung integrasi seperti microservice atau SOA, Service Oriented Architecture. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Kalau kecepatan di interupsi aja saya ini ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan? Lanjut ya. Lanjut, Pak. Kalau kecepatan di ya. Oh, kalau kecepatan pasti Pak. Nah, kalau kecepatan dibilang aja ya. Siapa sih ini? Mas Ahmad siapa ini? Ahmad Dedi. Kecepatannya Mas Ahmad Dedi ya. Di mana kecepatannya Mas Ahmad Dedi? Jadi jenis interoperabilitas ada 3 ya. Ada data, ada aplikasi, dan juga teknologi ya teman-teman semua ya. Semua? Oke. Dari awal ya berarti ya. Dari yang mana Pak? Tadi yang Python juga belum jelas ya berarti yang Python ya.
Belum di-download ya? Yang Python udah di-download belum? Sudah, Pak, sudah. Udah ya? Oke. Notebooknya di-install juga ya? Oke. Yang mana nih yang kecepatan nih? Kelebihannya kita punya peningkatan efisiensi, ada integrasi data, ada pengamatan biaya, ada fleksibilitas, ada meningkatkan layanan, ada kolaborasi yang lebih baik, ada kepatuhan regulasi, ada inovasi. Ya, untuk kelebihannya. Untuk kekurangannya ini ada kompleksitas implementasi, ada biaya awal yang tinggi, ada keamanan dan privasi, ada ketergantungan pada standar, ada perubahan dalam proses kerja, ada pengolahan data yang rumit, ada risiko kegagalan sistem, ada dukungan teknologi berkelanjutan. Nah, di sini interoperabilitas itu ada tiga yang kita bahas di sini ya. Ada data, ada aplikasi, dan juga teknologi ya, Mas Dedi ya. Oke, sampai sini jelas, Mas Dedi? Atau ada pertanyaan, boleh. Masih kecepatan, Mas Dedi? Sudah paham belum? Kalau ada pertanyaan, nggak apa-apa, tanyain aja. Silakan. Yang lain juga ya, kalau ada ya. Kalau kecepatan, kita bilang aja ya. Oke, ini ya. Lanjut ya, Mas Dedi ya. Gimana, Mas Dedi? Lanjut. Mas Dedi udah bikin grup tuh. Di nama siapa grupnya, Mas Dedi? Udah bikin grup ya? Sekalian ya paralel teman-temannya di polling ya. Maunya apa ya? Jadi biar saya bisa bahas nanti kalau ada yang jurnal, saya bisa bahas tentang jurnal juga ya teman-teman sekalian ya. Belum ya, belum di polling ya. Hmm. Oke, lanjut ya. Ini udah semua nih. 26 dikurang 2 harusnya 24. Ini ada apa nih? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 26 ya, ada 26 ya. Oke, udah semua nih, udah masuk kelompok ya. Ya, ya, paralel langsung di voting, di polling aja ya, teman dipilih aja teman-teman kelompok satu mau apa, kelompok dua mau apa, kelompok tiga mau apa, kelompok empat mau apa, kelompok lima mau apa, kelompok enam mau apa, kelompok tujuh mau apa, kelompok delapan mau apa ya. Ini nggak masuk, Mas Andik belum masuk ya, Mas Mita Rapid belum masuk ya, baru Mas Indra, dan Mas Dino ya. Oke. Jadi kita ada 3 lagi nih teman-teman. Nama saya udah masuk itu, Pak. Yang Siapa Dino. nih? Iya Mas Dino udah Yang masuk, Dino. maksudnya 3 orang lagi paling nih, Mas Andik belum ada nih, Mas Andik, Mas Mita, Mas Padil ya. Yang belum, teman-teman yang lain yang belum. Yang 3 udah kan? Udah ada belum itu? Jurnal nanti kalau ada jurnal nanti ada penjelasan lebih lanjut dari ada kita pertemuan nanti ketika akan kita bahas Mas Arif. Prosesnya kalau jurnal bikin seperti dari bab 1 sampai bab 3. Kemarin filenya udah di-share sama Pak Ibnu kalau nggak salah ya. Masih ada nggak tuh Pak Ibnu filenya tuh? Yang jurnal itu prosesnya. Jadi ngerjain jurnal aja. Jadi nggak ada tugas kelompok, fokus di ngerjain jurnal. Kalau UTS dia sampai bab apa kemarin ya, dua aja Pak. Kalau UTS sampai bab 2 aja, sampai batas UTS. Nanti kalau sampai UAS itu harus diselesaikan semua bab jurnal itu selesai. Kurang lebih seperti itu Mas Arif. Tetap kelompok ya, jurnal tetap kelompok ya. Masih nggak ngerti saya Pak konsep jurnal tuh. Konsep jurnal Yang gini, selama ini tuh dapetnya jadi dua jurnal lembar teman-teman fokus aja apa kertasnya Pak. tuh kayak dokumennya tuh 2 lembar doang ngejelasin apa yang mau diteliti, tapi penelitiannya itu seperti apa tuh Pak? Apa bentuk kayak skripsi juga? Ya, jurnal itu kayak skripsi tapi ringkasannya. Jadi ada pendahuluan, ada teori, ada metode, ada hasil. Tapi ringkasannya aja.
Misalkan gini, di contohnya yang gampang, apa yang mau Paip lu buat? Jurnal tentang apa? Saya tuh mau mengembangkan IoT buat pelacakan mobil, Pak, dengan kondisi mobilnya sendiri. Berdasarkan, ya emang udah ada sih, tapi yang ini ngembangin lokal gitu. Nah, nanti yang dijelaskan di email itu hasilnya apa daripada pelacakan mobilnya itu dibikin, misalkan pelacakan mobilnya ada semacam tabel hasil pengujinya seperti apa, dijelaskan di kolom-kolomnya, lalu di bab 3-nya dituliskan metode-metode yang digunakan dalam pengembangan IT IoT itu apa, Terputus-putus, Pak. metode-metodenya langkah. Pasti ada kan? Ya, Pak Ibnu ya. Ada sih, Pak, itunya. Metode-metodenya. Nah, ya itu dituangkan di bab 3 terkait ke kurang lebih kalau kita nyebutnya seperti misalkan kerangka berpikir itu seperti apa. Misalkan Pak itu pertama persiapkan apanya dulu, datanya atau apa. Biasanya untuk memenai itu juga tadi ada ya, persiapkan datanya. Terus yang kedua ngapain, yang ketiga ngapain. Nah itu dijelaskan di bab 3. Hasilnya, hasilnya apa yang dikerjakan itu hasil. Putus-putus suaranya. Ada pertanyaan lagi? Misalkan itu Pak, mau membuat jurnal tentang Kalau enkripsi bagaimana Pak? pendahuluan itu tentang apa? Ya Pak, enkripsi Enkripsi. Pak, misal Pak. Enkripsi Pak Arif. Nah, jadi di enkripsi itu kan ada metodenya yang digunakan. Nah, metode yang digunakan itu dimasukkan ke dalam bab 3. Nanti hasilnya seperti apa jika menggunakan metode A. Hasil, langkah-langkahnya. Karena langkah metode A itu pasti ada urutannya tuh. Misalnya kalau menggunakan metode apa kalau identitas itu sebelum kita menggunakan teknik kasih itu kan pasti ada langkah-langkah itu hasil itu sebelum hasil itu kita menggunakan teknik kasih itu kan pasti ada langkah-langkah itu dijelaskan di bab 3-nya itu nanti di bab 4 baru hasil daripada langkah-langkah yang telah Mas Arif kerjakan lebih seperti itu cukup jelas nggak Pak Arif? Ya Pak, aman. Aman ya, udah ada gambaran ya, nggak apa-apa tanya aja kalau belum jelas gitu Pak saya nggak jelas Pak nggak bingung gitu. Nanti di ini nanti biar kita ada bahasan lebih lanjutnya ya. Ya. Teman-teman kelompok ngambil jurnal berarti teman-teman fokus mengerjakan jurnal Kalau selain jurnal tadi apa ya Pak? aja. Jadi di UTS nanti teman-teman yang dikumpulkan ke saya sampai bab masalah UAS baru dikumpulkan. Kenapa? Ada teks sama apalagi maunya kalau buku terlalu berat ya praktek aja dah ada dua ya sama praktek bikin aplikasinya. Jadi ada tugas kelompoknya nanti dan juga UTS selain jurnal ya. Nah kayak gini nih bikin nih, udah bikin itu, udah ngerti itu kelompok 7 pilihan praktek tuh bikin kayak gini nih. Prakteknya kira-kira seperti Ya, apa Pak ya? Jauh gimana? Bikin aplikasi seperti apa ya Pak? kayak ada lagi pertanyaan? Jadi ada pilihannya kan di materi-materi tiap pertemuan, misalnya mau bikin aplikasi yang menggunakan API apa gitu. Jadi di aplikasi itu menggunakan API apa, menghubungkan ke apa, mau data apa yang diambil di API-nya silakan itu disesuaikan dengan diskusi kelompoknya. Kayak gitu Mas Saifuddin. Aplikasi yang consume API atau yang tadi Pak jelasin middleware gitu Pak? Boleh silakan dipilih, pokoknya terkait interoperabilitas. Oke siap. Oke, ada lagi dari teman-teman silakan. Jurnalnya bebas, boleh. Boleh terkait enkripsi, boleh terkait IoT, boleh terkait apa aja juga boleh.
Ya, silakan. Ada lagi? Tidak ada? Ini yang belum ada suaranya nih, Mas Ramadian gimana nih kabarnya nih, Mas Mas Ramadian, Mas Fadil belum memperkenalkan diri nih, Mas Fadil. Mas Fadil memperkenalkan diri ya. Ayo Mas Fadil, belum gabung ke grup kayaknya nih Mas Fadil Muhammad nih. Nah, di on cam dulu. Iya, halo. Ya nanti diajarin disinggung kalau ada pilihan jurnalnya, Mas Misbah. Ya. Ya, silakan Mas Fadil perkenalkan diri dulu. Siapa lagi tadi yang mau dipanggil sih? Mas Mita sama Mas Muhammad ya, belum Ya, ada. selamat malam, Pak. Selamat malam, teman-teman semua. Ya, perkenalkan saya Fadil Muhammad. Eh, saya dari konversi ya. Eh, saya tinggal di Serang. Saya lulusan dari Universitas Telkom, jurusan ini apa? Teknik komputer. Itu Pak. Fadil, nanti gabung ke grup ya Mas Fadil ya. Grupnya Sudah, Pak. Mas Gibari udah gabung ke grup belum? Udah, Pak. Udah gabung ke grup Cuman ini ya. kelompoknya itu, ya, Pak. Kelompok itu berapa orang ya? Satu Dalam kelompok satu minimal, kelompok ini. minimal 3, maksimal 4. Minimal 3, maksimal 4 ya. Oke, ada lagi pertanyaan Mas Fadil? Tidak ada? Oke, ada teman lain tidak ada lagi pertanyaan? Siapa lagi nih yang nggak ada, yang belum ada suaranya? Mas Dio, aman nggak Mas Dio? Mungkin di list dulu kali Pak, itu yang tadi pilihan-pilihannya, soalnya beberapa kelompok ada pilihannya beda Pak. Iya, maksudnya di list dulu teman-teman itu. Ini kayak tadi contohnya punya Mas Kipari bagus nih bikinnya udah di list nih Mas Kipari nih. Nih, nih kayak gini nih bikinnya nih. Udah bikin gini aja dulu nih pilihan satu praktek nih pilih bikin gini aja. Ini kan pokoknya belum ada nih nanti di list dulu aja ya. Nanti yang belum masuk kelompok masukin ya Mas Kipari ya Mas Fadil tuh masukin kelompok mana tuh Mas Fadil gitu. Input aja Pak, paling tinggal nambah-nambahin aja itu. Iya tinggal nambah-nambahin aja nih teman-teman ya. Yang 1 sampai 6 nih tinggal nambah-nambahin aja diikutin aja nih formatnya Mas Kipari nih. Ya. Diarahkan nanti ya Mas Kipari ya teman-teman ya. Aman. Aman ya? Oke, lanjut ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada, saya lanjut ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Lanjut dulu ya, ini sedikit lagi materinya ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini contoh-contohnya ya, contoh-contoh interoperabilitas dari bidang kesehatan itu ada sistem rekomendasi elektronik yang memungkinkan berbagai rumah sakit dan klinik berbagi informasi pasien ya, seperti hasil pemeriksaan dan juga riwayat kesehatan. Dari bidang transportasi, itu sistem tiket dan integrasi yang mungkin penumpang menggunakan satu tiket yang berbagai moda transportasi seperti bus dan kereta api dalam satu perjalanan. Dari teknologi informasi, seperti penggunaan API yang memungkinkan aplikasi berbeda untuk bertukar data, seperti integrasi antara platform e-commerce dan juga sistem pembayaran. Pada pemerintahan ada portal government yang mengintegrasikan berbagai layanan publik, memungkinkan warga negara mengakses informasi dan layanan seperti pajak dan pendaftaran kendaraan dalam satu tempat. Kalau dari bidang keuangan, itu ada jaringan transfer uang internasional seperti SWIFT yang memungkinkan bank dari negara yang berbeda untuk berkomunikasi dan mentransfer dana secara efektif. Dari telekomunikasi itu seperti layanan roaming yang memungkinkan pelanggan dari satu operator seluler menggunakan jaringan operator lain saat berada di luar daerah jangkauan mereka. Dari edukasi itu seperti sistem manajemen pembelajaran LMS yang dapat terintegrasi dengan platform lain memungkinkan siswa mengakses materi pembelajaran dan penilaian dari berbagai sumber. Dari smart home itu seperti perangkat pintar dari berbagai merek seperti lampu termostat dan sistem keamanan yang dapat saling berkomunikasi dan dikendalikan melalui satu aplikasi. Oke, apa saja tantangan-tantangannya? Ada standarisasi,
Yaitu kekurangan-kurangnya standar umum diakui dapat menyebabkan ketidakcocokan antara sistem yang berbeda, membuat integrasi sulit. Terus dari ada kompleksitas teknologi, yaitu sistem berbeda seringkali menggunakan teknologi yang beragam sehingga menggabungkan dan menghubungkan mereka menjadi rumit. Ada keamanan dan privasi, pertukaran data antar sistem meningkatkan risiko pelanggaran data dan masalah privasi yang memerlukan perhatian ekstra terhadap keamanan. Ada juga biaya implementasi, membangun dan mengimplementasikan solusi interoperabilitas dapat menjangkau dan memerlukan sumber daya yang signifikan. Berikutnya ada kepatuhan terhadap regulasi, yaitu berbagai regulasi dan kebijakan yang berbeda di masing-masing sektor atau negara dapat membatasi kemampuan untuk berbagi data ya. Ada juga kultur organisasi, yaitu hambatan budaya di dalam organisasi dapat menghalangi kolaborasi dan berbagi informasi antar departemen atau lembaga. Ada keterbatasan sumber daya manusia, yaitu keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengimplementasikan solusi interoperabilitas seringkali kurang tersedia. Ada kesadaran dan dukungan, kurangnya pemahaman atau dukungan dari pemangku kepentingan tentang pentingnya interoperabilitas dapat menghambat upaya untuk mencapainya. Oke, berikutnya kita masuk ke komponen-komponen interoperabilitas itu ada di antaranya ada standar dan protokol. Standar itu maksudnya adalah dokumen yang menetapkan kriteria untuk produk atau layanan seperti ISO, HL7, atau FIR yang membantu dalam pertukaran data dari sistemnya. Berikutnya ada protokol, yaitu aturan mengatur bagaimana data dikirim dan diterima antara sistemnya seperti HTTP, FTP, dan juga RESTful API ya. Oke. Berikutnya ada lagi komponen berikutnya ada format data seperti struktur dan representasi data yang digunakan dalam pertukaran informasi seperti XML, JSON, CSV, atau HL7 untuk data kesehatan ya. Data juga antarmuka pengguna aplikasi atau API ya, yang ada mungkin aplikasi atau sistem untuk berkomunikasi satu sama lain dengan cara yang terstandarisasi sehingga memfasilitasi pertukaran data. Oke, kita bahas ini ya. Oke, berikutnya ada lagi komponen interoperabilitas, ada middleware, yaitu perangkat lunak yang bertindak sebagai perantara antara sistem yang berbeda, memungkinkan mereka untuk saling berinteraksi dan bertukar informasi. Berikutnya ada metadata, informasi tambahan yang menjelaskan data dan konteksnya membantu sistem untuk memahami dan menggunakan data yang dipertukarkan. Berikutnya ada keamanan dan privasi, yaitu protokol dan praktek-praktik yang diterapkan untuk melindungi data selama pertukaran, termasuk enkripsi dan juga kontrol akses. Oke, berikutnya ada dokumentasi dan pedoman. Panduan yang menjelaskan cara sistem dan aplikasi harus berinteraksi termasuk spesifikasi teknis dan instruksi penggunaan. Berikutnya ada uji coba dan validasi, yaitu proses yang memastikan bahwa sistem berfungsi secara interoperabel melalui pengujian dan verifikasi pertukaran data. Berikutnya ada pelibatan pengguna dan stakeholder, keterlibatan pemangku kepentingan dalam merancang dan mengimplementasikan interoperabilitas untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Berikutnya ada framework dan juga model arsitektur, kerangka kerja yang mengatur bagaimana sistem dan aplikasi diorganisasi dan berinteraksi untuk mencapai interoperabilitas. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Ini udah ada gambarnya teman-teman, ada contoh-contohnya juga ya udah saya masukin di sini ya. Bisa teman-teman nanti bisa ada gambaran terkait apa yang mau dipilih kalau teman-teman mau UTS atau UASnya teman-teman ya, atau tugas kelompoknya ya. Oke, habis ini ada pertanyaan teman-teman. Tidak ada, lanjut ya. Oke, saya lanjut ya kalau tidak ada ya teman-teman ya. Seperti biasa ya kecepatan atau putus-putus bilang ya teman-teman. Oke, kasih tahu saya. Pak, tanya Pak, Boleh, silakan. kalau mau praktek, misal yang middleware tadi ya Pak, Ya. itu cukup eh, mempraktekkan menjadikan sebuah logik eh, yang menjadikan sebuah logik atau harus jadi sebuah kayak aplikasi produk yang full gitu Pak, harus bisa bisa CRUD atau Oke, tidak harus gimana? full ya. Nanti ada aplikasinya sama ada penjelasan daripada teman-teman kelompoknya. Nanti kan dipresentasikan terkait proyeknya itu seperti apa. Oh siap, oke. Yang lain bagaimana teman-teman? Oke, tidak ada lagi. Saya lanjut ya. Oke, sedikit lagi teman-teman ya. Oke, izin lagi ya teman-teman ya. Oke, berikutnya bagaimana strategi peningkatan interoperabilitas ya. Di sini ada adopsi standar terbuka,
yaitu menggunakan standar terbuka yang diakui secara luas untuk format data dan protokol komunikasi agar sistem dapat berinteraksi dengan mudah. Berikutnya ada pengembangan API yang konsisten, membangun API yang jelas dan terdokumentasi untuk memfasilitasi pertukaran data antara sistem. Kemudian ada implementasi middleware, menggunakan perangkat lunak middleware untuk menghubungkan sistem yang berbeda, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi tanpa perlu perubahan besar pada masing-masing sistem ya. Ada kolaborasi antar pemangku kepentingan, melibatkan semua pihak terkait, pengguna, pengembang, manajer dalam proses perencanaan dan implementasi interoperabilitas untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Berikutnya ada penggunaan metadata. Menyertakan metadata yang jelas dan terstandarisasi untuk membantu sistem memahami dan memanfaatkan data yang diperlukan pada pelatihan edukasi, memberikan pelatihan pada staf dan pengguna tentang pentingnya interoperabilitas dan cara menggunakan sistem yang terintegrasi. Berikutnya ada audit dan evaluasi berkala, melakukan audit dan evaluasi secara berkala, sistem untuk memastikan bahwa interoperabilitas tetap untuk mengidentifikasi area perbaikan ya teman-teman ya. Bentar, siapa nih? Pak, jangan cepat-cepat. Oke. Berikutnya ada penerapan kebijakan keamanan yang ketat ya. Ini MAS siapa ini? Kecepatan ya, Mas. MAS siapa ini? MAS siapa ini? Singkatan. Dan di mana ada pertanyaan Mas MAS? Siapa ini Mas MAS ini? Saya nggak tahu nih. Di mana Mas mau diulanginya? Bikin aturan aja Pak. Nextnya loginnya harus pakai nama asli gitu Pak. Iya, Biar nanti saling kenal juga. iya. Pak jangan cepet-cepet ya, Pak. Kecepatan contohnya dari saya nggak, baru saya ngerti. Oh ya, nanti ada contohnya di belakang ya. Di akhir nanti ada contohnya bagaimana apa ini interoperabilitas seperti apa ya. Di Python-nya udah di-install belum? MAS. Saya nggak tahu namanya nih. MAS siapa ini? Mahasiswa atau apa nih? Ini F siapa ini F? Ini hostnya saya ini sekarang. Compilernya nggak bisa pakai Visual Studio aja Pak. Apa? Boleh pakai Untuk editor. ini Python, Dia boleh, VS Code juga boleh. editornya. Ya, boleh. Yang pasti nanti kita punya studi kasus, kita menghubungkan KPI itu seperti apa ya. Oke, contohnya kayak gimana nih mas nih saya nih. Nanti ada di akhir ya. Pythonnya udah di start belum? Pythonnya Udah Pak. udah di start. MAS. Mas siapa? Mas MAS di mana nih? Mas Oh, MAS ada prakteknya pertanyaan apa harus nih Mas pakai MAS? prakteknya harus pakai Python ya, Kenapa? Pak? Kalau saya menggunakan bahasa Prakteknya harus pemrograman, kalau saya di sini menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Yang pasti kita punya studi kasusnya itu kan untuk pembuatan KPI. Kalau Mas Saifuddin mau menggunakan bahasa pemrograman lain silakan. Yang penting kita paham itu studi kasusnya apa Oke, dan ini siapa? digunakan apa gitu ya Mas Saifuddin ya. Siapa? Oke. Mas MAS gimana Mas MAS? Oh, malah jangan cepet-cepet. Ini siapa nih Mas nih? Nggak tahu ya. Unkenon ya, unkenon. Oke, saya lanjut dulu ya. Tadi dikit lagi nih kita mau masuk ke ininya nih. Ya, penerapan kebijakan keamanan ketat mengimplementasikan kebijakan keamanan yang kuat, memastikan bahwa sistem dapat beroperasi dengan aman dan sesuai regulasi. Oke. Nah, ini kita punya studi kasus, kita ingin mengakses API web ya, menggunakan Python kalau saya di sini ya. Jadi kita ini pertama teman-teman di-install dulu nih. Ini saya dari awal lagi nih ya, teman-teman ya. Nih kalau Python teman-teman mana nih admin ini? Jadi adminnya mana saya punya saya? Oh, saya tutup ya. Oh, ini dia. Nah, ini Python install nih kalau bahasa pemrograman Python ya. Ini di download di Python. Buka websitenya Python ya. Mas MAS di Python download ya. Ini kalau bahasa pemrograman Python. Mas MAS ya. Nih, di download dulu nih Pythonnya bahasa pemrograman di download. Nah, ini kalau ini versi terbaru untuk Windows disesuaikan OS-nya apa, ininya apa ya.
Siapa lagi yang nggak standby nih? Ayo silakan sekalian tanyain ya. Tadi masih di jalan boleh ditanyakan ya. Di download nih, Mas Kawa, di download ya. Udah ada, Pak. Udah ada. Kalau di Linux udah ada. Udah ada. Ya, kalau Udah Python. bawaan ada sih biasanya di Pol. Linux Oke. udah Minimal versi 2. kan Jupyter ada. Pip Oh, udah ada. Berarti tinggal buka. Oh, ya udah berarti udah tinggal buka aja Jupyter Notebooknya. Bukanya di sini ya. Nih di CMD ketik Jupyter Notebook. Udah dibuka belum? Nanti dia akan kebuka ininya, localhost-nya. Dia ngarah ke local disk C ya, Pak? Ke localhost-nya yang Python-nya. Nah ini ya ini tempat yang di terinstall Python-nya ini ya. Iya. Sudah. Nah nanti ini bikin folder barunya klik kanan aja. Klik kanan, new folder. Ya. Apa nih mata kuliahnya? Interoperabilitas misalkan. Kita bikin dulu nama foldernya ya. Interoperabilitas. Nah, ini kita bikin. Nah, ini kalau kita menggunakan notebook ya. Ini kita tinggal new. Di sini pilih Python 3 ya teman-teman ya. Python 3. Nah, ini nanti dia akan terbuka editor yang barunya ya. Nah, ini nanti teman-teman codingannya diketikkan di sini ya. Tadi kan kita sudah ada. Oke, sampai sini aman ya? Atau kecepatan lagi? ya Gimana? penjelasan Pak, itu Pak. Boleh. Penjelasannya lebih apa? Pelan-pelan aja sih, Pak. Oke, siap. Mas Gipari. Mas Gipari sudah sampai mana poinnya? Ya baru buka Jupyter, Pak. Ini lagi Udah loading. buka. Ya Oke. lagi. Berarti saya tahan dulu nih ya. Belum bisa dilanjut ya. Saya tahan dulu. Oke. Tadi bikin folder barunya ya. Di sini kini klik kanan aja ya. Folder baru apa? Nah, ini. Ini namanya interoperabilitas nanti foldernya dibuka. Tuh, ya. Nanti ini kalau untuk editor barunya pilih new. Ini Python 3. Oke, sudah semua belum? Udah, Pak. Sudah. Ada yang belum? Ada yang ketinggalan nggak? Saya belum, Pak. Ini tadi telat join saya, Pak. Oh, telat join. Oke. Saya tungguin atau dilanjut? Dilanjut aja, Pak. Nanti saya tanya ke teman-teman aja. Oke, yang lain gimana? Mas MAS, gimana Mas MAS? Mas MAS, non ini saya nggak tahu nih. MAS sih kayaknya apa ya? Mas Gipari, sudah diikutin belum? Sudah sampai sini? Ini Pak lagi loading, Pak. Bentar, terminal saya lagi loading. Oh, teman lagi loading, oke. Udah saya tungguin. Qualcomm, Pak. Ini laptop saya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Tenang, kita pelan-pelan aja teman-teman ya. Ini Mas MAS mana ini? Saya nggak tahu nih Mas MAS sudah sampai mana ini. Jadi itu ID-nya nanti pakai nama ya teman-teman ya. Saya jadi bingung ini. Ini yang belum pakai nama siapa nih? Nama sama Prodi lah. Kalau itu dibiasain ya nanti teman-teman nama sama Prodi ya. Nanti untuk ke depannya ya. Ini tolong sama Prodi ya teman-temannya. Jadi biar kita tahu ya. Dan ada yang namanya app doang. App siapa ini app ini? App siapa ini Mas Gibar? Saya nggak tahu nih app siapa nih. Yang nggak tahu app. MIS udah nggak ada orangnya nih. Kemana nih Mas MIS ini? Ini MIS siapa ini MIS? Penyusup paling Pak. Jangan penyusup itu. Aduh, Atau salah salah zoom jangan-jangan. bisa jadi itu. Oh, Penyusup nih. Ya. Yaudah nanti ke depannya teman-teman nama username-nya Prodi sama nama ya teman-teman ya di setiap mata kuliah ya.
supaya kita gampang mengenali mana yang penyusup, mana yang bukan ya. Ini bagus nih penamanya nih Mas Pudin, ada prodinya ya. Kita perlu kuliah pokoknya ya, Mas Dino juga ya nanti ya. Mas Dino nih pengen daun udah bagus nih namanya, udah ada TI-nya prodinya ya. Siapa lagi tadi Mas Dino? Ya, yang belum ada nanti dikasih nama prodinya ya. Mas Padil udah pakai prodi itu ya. Oke. Pak, yang praktek ini tujuannya buat buat apa, Pak? Untuk mengetahui apa itu interoperabilitas, pengenalan awal dulu ini ya, Masih Mas Syafudin ya. instalasi Python-nya ya? Iya, yang penting teman-teman sudah terinstall dulu bahasa pemrograman apa yang pengen teman-teman gunakan, terus editor apa yang pengen teman-teman gunakan, ya. Oke, siapa? Iya, iya pertemuan awal kita seperti itu dulu ya, Mas ya. Oke, teman yang lain juga ya, sama ya. Nah ini nanti tinggal di copy aja nih, yang di sini sama teman-teman. Kan udah ada nih di Word-nya nih, tinggal teman-teman copy aja. Oke, ini kita studi kasusnya kan, kita ingin mengakses API web. Ya, ini kan ada tulisannya ya. Ini API web. Nah ini ya, yang kita ingin mengakses API web ya menggunakan Python ya, kita punya ininya, source code-nya. Kita tinggal copy aja tadi di teks kita, copy di situ tadi kita ya. Kalau dipakai ini kan kita compile tinggal running aja ya, kita compile. Nah ini kan API ini ya. Escape. Ini kan ada yang perlu di-install nih. Kalau import itu biasanya kan ada perlu di-install ini salah satu library Python ya. Kayak ada import itu ya. Kita lihat, kita running ya. Nanti kita lihat. Ini salah satu untuk penggunaannya aja ya teman-teman ya. Nah, di sini kelihatan nih hasil-hasilnya ini teman-teman. Kalau sudah di-install request, dia akan hasil tampilannya. Ini kan kita kan hasil outputnya adalah print app title, post title. Nah, dia akan dicetak outputnya ada title, ada out post titelnya adalah soon out cheese kayak gitu gitu ya, bahasa apa ini saya nggak tahu ini ya. Oke, gambarnya seperti itu ya. Bagaimana kalau ada yang error requestnya, teman-teman install dulu library requestnya ya di CMD. Installnya gimana? Pips pasti install request ya teman-teman ya di CMD-nya. Ntar saya buka CMD baru ya kalau pengen mengenai ini. Install dulu di sininya kalau error di misalnya pas import error ya. Pips pasti install request. Nah, ini teman-teman install kalau error ya. Dari teman-teman belum ada. Berhasil ya, Mas Indrawan ya. Oke. Nah, kayak gitu ya, kurang lebih gambaran ya, teman-teman ya. Oke. Gambaran develop ini ya, yang kita pilihnya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Nanti silakan teman-teman coba yang ini yang keduanya ya. Silakan ya, di ini aja ya teman-teman ya. Kalau SQL 3-nya masih belum install, teman-teman ini dulu. Biasanya kalau SQL 3 itu udah ada default di pattern-nya sih ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Gimana? Ada pertanyaan? Tuh, kalau Mas Intan udah nyoba tuh, udah berhasil katanya tuh. Pak, izin tanya, Pak. Boleh, Mas Sidik. Ini memang masih harus pakai Jupyter ya, Pak, untuk editornya? Nah, oh tidak harus Pak. Ini Bapak silakan. Kan yang penting itu kalau dalam pemrograman itu kita punya text editor sama bahasa pemrograman apa yang Bapak pengen gunakan. Oh, gitu. Oke, 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 Pak. sampai sini nangkep ya Pak. Oke. Oke, oke, Pak. Oke, Pak. Nanti dari situ kita lihat studi kasusnya apa sih yang ingin diselesaikan. Kayak tadi kan kita punya studi kasusnya ingin mengakses API. Ya Pak? Oke, oke, Pak. Oke, kayak gitu nanti kita itu ya. Oke, ada lagi dari teman-teman silakan. Yang lain bagaimana? Aman? Aman ya?
Mas Gipari, gimana Mas Gipari? Anteng aja ini. Loadingnya lama kali ini Mas Gipari ini. Iya Pak, pakai Hah? Celeron ini Pak. Aduh, bener-bener Celeron tuh. Coba di share screen. Jangan-jangan lagi di jalan lagi nih Mas Gipari nih. Coba saya curiga ini Mas Gipari ini lagi di jalan kali ini sepertinya nih. Wah, itu dia. Lagi di rumah. Kita lagi di jalan. Oke, yang lain ada gimana? Yang lain aman ya? Mas Dila, Pak Ibnu, Mas Aditya. Aman ya? Aman ya? Aman Pak. Oke, kalau aman berarti nanti silakan teman-teman dicoba ya supaya teman-teman lebih memahami ya. Baik, apa itu interoperabilitas ya, teman-teman semua ya. Kita pengenalan awal seperti itu dulu. Kalau tidak pertanyaan lagi, kita tutup aja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah standby sampai jam ini. Nanti jangan lupa ya di polling ya Mas Gipari minta tolong teman-temannya diarahkan ya nanti ya. Panas, panas. Ada Ya, di ada kampus aja ya? Ada di kenapa? kampus. Di kampus Di hari apa? kampus. Nah, Hari Kamis Jumat ada setiap hari ya. siap, siap, siap. Ya. Nah, saya main deh Pak. Bener nih saya tungguin nih. Ada Pak Indrawan nih. Pak Wih, Indrawan gimana tuh? Bikin janji sama Mas Gipari mau main tuh katanya tuh. Mana Pak Indrawan? Monitor Pak Indrawan. Gas saya bos, aku masih di sini sampai jam 9. Di bareng-bareng sama Pak Ibnu ajak tuh. ya, 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 ya. Iya janjian Ayo Pak teman-teman. Ibnu. Udahlah, Iya, boleh lah sekali-sekali yang eksekutif nih. Tegur sapa kita secara live. Betul, tuh. betul, betul. Oh, Sekarang live kita tuh banyak Secara temennya tuh ya. real, secara real. Nah. bareng-bareng masih banyak orang di sini guys. Hmm. Wah, tuh langsung tuh buktinya tuh Mas Gipari tuh. Tuh di mana tuh Mas Gipari? Ada yang tahu gak tuh di mana tuh? Nih. Ayo ada Waduh, yang tahu? gorengannya udah habis sih gorengannya. Oh, Oke, ditunggu ya Mas Gipari ya. siap, Teman-teman yang siap. lain kalau bisa ke kampus kampus aja ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya buat Pak Endawan dan juga teman-teman yang lain yang udah standby sampai jam ini. Selamat sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat malam buat teman-teman. Salam Selamat Pak, malam. makasih Pak. Selamat Saya malam. izin Terima kasih Terima Pak. kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Malam Pak, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya izin ya teman-teman ya. Nah, saya izin live juga Pak.